menjelaskan mengenai konsep identifikasi individu dengan hambatan majemuk. Perkenalkan, nama saya Putri Salma Yulianti. Bisa dipanggil Salma. Nama saya Trinur Sapitri. Halo, nama saya Muhammad Ibrahim Sarif, biasa dipanggil Julkifli. Nama saya Zulesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai konsep identifikasi individu dengan hambatan majemuk. Apa sih itu identifikasi? Identifikasi adalah kegiatan untuk mengenali apakah individu tersebut tergolong anak berkebutuhan khusus atau tidak. Dalam proses identifikasi, kita harus melihat dari berbagai aspek. Salah satunya ada hambatan perilaku, emosi, sosial, penglihatan, pendengaran, dan lain sebagainya. Dalam proses identifikasi pun dapat diambil dari beberapa teknik, yaitu seperti teknik wawancara, observasi. Teknik-teknik tersebut digunakan agar kita mendapatkan informasi yang komprehensif atau secara menyeluruh di dalam lingkungan kehidupan individu tersebut, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah atau di sekitarnya. Mari kita lihat secara ringkasannya. Apa yang dimaksud dengan identifikasi anak berkebutuhan khusus? Istilah identifikasi adalah sebuah proses untuk mengenali sesuatu benda atau mengenali seseorang. Secara harfiah, kata identifikasi berarti tanda-tanda atau ciri-ciri. Secara umum, kata identifikasi dapat diartikan sebagai proses untuk mengenali ciri-ciri atau tanda-tanda sesuatu. Mengidentifikasi kemampuan, keterbatasan, dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus atau ABK berarti mengenali kemampuan awal ABK, mengenali keterbatasan ABK, dan mengenali kebutuhan ABK. Ada 6 langkah-langkah identifikasi anak dengan hambatan majemuk. Yang pertama, membuat instrumen untuk menghimpun data anak. Yang kedua, mengklasifikasikan anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan dan hambatan anak. Yang ketiga, melakukan wawancara yang lebih terperinci. Yang keempat, menganalisis hasil informasi. Yang kelima, menyusun hasil laporan informasi. Yang terakhir, menindaklanjuti dengan melakukan asesmen. Penjelasan singkatnya. Coba sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan apa saja dalam pelaksanaan identifikasi anak berkebutuhan khusus. Baik, akan saya jawab. Pelaksanaan identifikasi melalui beberapa tahapan, antara lain menghimpun data anak, menganalisis dan mengklasifikasi data anak, menyusun data hasil identifikasi, membahas kasus-kasus berdasarkan data hasil identifikasi, melaporkan hasil identifikasi, dan melakukan tindak lanjut hasil identifikasi. Assalamualaikum. Perkenalkan Pak, nama saya Trinur Sapitri dari PLB Ulang. Saya di sini ingin mengobservasi untuk menemukan wali anak berkebutuhan khusus. Ini suratnya Pak. Cari dulu ya. Ini. Mata kuliah apa ini? Mata kuliah anak dengan hambatan majemuk. Oh iya. Di kelas ini juga. Apakah di kelas ini ada Pak? Ada sih, silakan lanjut. Oh iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya di sini ingin bertanya-tanya tentang anak yang bernama Aisyah. Iya, iya. Ya, di sini apakah anak bernama Aisyah itu memiliki hambatan apa aja Pak? Si Siti Aisyah ini hambatannya ada 2 majemuk. Ini Mbak, soalnya daksa juga sama Giraita. Apa aja yang kan di sana kan terlihat tangannya itu Pak, seperti apakah itu mengganggu dia dalam belajar atau tidak? Kalau dalam pembelajaran, dia menulis biasa tangan kanan, tangan kirinya itu kurang berfungsi gitu. Kan
kalau kita tangan kanan bisa buat pegang buku, kalau dia tangan kiri cuma bisa kayak gini. Kalau masang baju biasa, kalau dibantu dia, kalau misalnya kalau nulis biasanya juga dia cuma ngebalin. Kalau dalam membaca dia apa bisa apa tidak? Dia cukup dibantu, dia hanya bisa masih huruf-huruf. Berarti ini tangannya tidak Iya. berpengaruh. Kalau dari tangan, kalau pada pembelajaran tidak lumayan berpengaruh sih. Kalau masalahnya dia bisa juga dipegangkan kayak gini bukunya. Si PIC ini kalau di dalam materi pembelajaran dia agak lambat dari siswa-siswa yang lainnya. Kenapa jadi agak lambat? Soalnya dia kan ada dua daksa sama Belita. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, nak. Kenapa ya, nak? Perkenalkan dulu Bu lah. Nama Bulan Ibu Sapitri dari PLB 6. Bulan di sini hendak bertanya-tanya tentang Aisyah. Oh, hadangi dulu lah, kehilangan Aisyahnya lah. Nak, Aisyah, sini nak, ada yang mau cari nak. Nak, sini nak, aduh, masnya anak mama Aisyah. Sini. Nah, duduk sini nak. Nah, ada ibu, salim dulu, ibu salim. Nah, pintar. Ada ibu nak bertamu Aisyah, Jar. Siapa nama pian, Bu? Nah, Ibu lah dari Ibu Sapitri. Aisyah. Ibu siapa tadi? Ibu Fitri. Nama pian siapa? Nama kalian siapa? Aisyah Bu namanya, Bu. Ada apa ya, Bu? Anak menakut. Sudah ke sekolah Bu dan direkomendasikan untuk mengobservasi Aisyah. Ya, jadi tujuan saya ke sini untuk mencari informasi lebih terperinci lagi untuk tentang Aisyah. Oh, ini bisa, Bu. Mau mulai dari sekarang? Bisa Bu dari sini. Saya mau bertanya ya Bu, bagaimana Aisyah sehari-harinya dengan kondisi yang Kalau Aisyah untuk beraktivitas tuh pasti perlu dibantu karena kan tangannya sulit digerakkan. Tapi kalau dia untuk memasang baju bisa, tapi tidak bisa kalau pakai baju yang pakai kancing karena tangannya kan susah nih satunya. Kalau untuk beraktivitas ya pastilah perlu dibantu. Kalau dia makan masih bisa karena kan yang terganggu tangan kirinya, sedangkan makan pakai tangan kanan. Kalau untuk mandi bisa, tapi kalau yang untuk memasangkan odo itu perlu bantuan. Nah, itu kalau mau buang air kecil atau buang air besar tuh pasti perlu dibantu masih. jadi kayak misalkan kayak makan, minum itu Iya bisa sendiri Bu. Tapi ya perlu disiapkan lah makanannya sudah ada di piring sama minumannya. Jadi dia langsung makan aja. dia makannya menggunakan sendok atau Sendok bisa, tangan juga bisa Bu. kalau sosialnya bagaimana Bu dengan teman keluarga? Kalau Aisyah dengan teman sih bisa aja berteman, tapi lebih cenderung ke arah ke anak kecil ya temenannya, bukan seumuran. Main boneka sama tetangganya di sebelah, padahal umur anak tetangganya tuh lebih kecil daripada Aisyah. Terus Bu, sejak kapan dia seperti ini? Kalau dari pendaksanya sejak lahir. Kalau untuk hambatan yang lainnya seperti ATG itu semalam waktu di sekolah baru teridentifikasi bahwa dia ini juga ada hambatan lain selain tunadaksa, yaitu tunagrahita. Apakah Ibu tahu penyebab Aisyah seperti ini? Jadi waktu ibu lagi mengandung Aisyah, ibu sering minum obat-obatan, obat menahan mual, karena kan ibu kada tahan mual tuh. Terus waktu lahir pun Aisyah lahirnya prematur, lebih dulu sekitar 8 bulan, makanya jadi seperti ini. Oh, seperti itu ya Bu. Ini
Oh iya Bu, ini sudah lengkap datanya. Jadi terima kasih ya, maaf mengganggu waktu Ibu. Oh Inggi. Isa kan sama Isa. Dadah. Benar menurut informasi dari sekolah dan data-data dari orang tua bahwa Aisyah teridentifikasi anak dengan hambatan majemuk yaitu tunadaksa dan tunagrahita. Kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Salah hilaf, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.